Neni Nurhayati memberikan somasi kepada Pemprov Jabar atas doxing atau teror yang dia terima. Di sini ada salah satu konten dari Neni Nurhayati ini yang kemudian viral di media sosial yang diinterpretasi oleh netizen bahwa kritikan itu ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ada beberapa tanda atau indikasi mengapa konten Neni Nurhayati itu ditujukan kepada KDM atau diduga kuat ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi ketika Neni Nurhayati memberikan bahwa ada semacam bilangnya sih kerjasama dengan media di Pangkas ya dan semacam soal belajar dan itu mendapatkan respon dari Kang Deddy Mulyadi langsung. Ya, coba kita simak dulu nih apa yang disampaikan oleh Neni Nurhayati ini. Dan saya disclaimer dulu di sini tentang doxing dan teror yang diterima oleh Neni Nurhayati itu juga tidak dapat dibenarkan teman-teman ya. Jadi teror dari siapapun, pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab dan ditujukan kepada siapapun itu tidak dapat dibenarkan. Tetapi di sini saya fokus kepada apa yang disampaikan oleh Neni Nurhayati ini yang diinterpretasi oleh netizen bahwa ungkapan tersebut diduga kuat ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Coba kita simak dulu teman-teman ya, silahkan. Terus teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil. Padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Saya komiris ya, ketika masyarakat yang mencintai, bahkan mungkin mencintai pemimpinnya secara berlebihan, dianggap buzzer. Padahal dia sendiri sadar, dalam dunia politik, dalam berdemokrasi, yang namanya pro dan kontra itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan Anda juga jangan memakai standar ganda. Ketika yang pro terhadap pemerintah, yang pro terhadap kebijakannya, bahkan mencintai pemimpinnya, dituduh sebagai buzzer. Dan kalian-kalian yang menyerang bukan hanya soal kritikan, tapi sudah mencaci, menghina, menghujat pemimpin itu dianggap rakyat biasa. Tidak mau dituduh sebagai buzzer dengan dalil kami oposisi. Oposisi itu siapa sih yang bayar? Kami rakyat, kami masyarakat biasa yang mempunyai pola pikir yang kritis, dan kami lontarkan kepada pemerintah. Bro, jangan so bego, jangan so polos. Emang oposisi, emang lawan politik itu kekurangan duit, mungkin ya dibanding pemerintah. Ya, oposisi di luar sana lebih gampang mengeluarkan cuannya, tidak perlu ada pertanggungjawaban. Beda dengan pemerintah, emang gampang mengeluarkan duit begitu saja. Udahlah, jangan membuat narasi-narasi yang mengadu domba masyarakat. Kalian mau kontra terhadap pemerintah, mungkin dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, silahkan kontra. Tapi jangan menuduh kami sebagai masyarakat Jawa Barat pecinta Kang Deddy Mulyadi sebagai buzzer yang dibayar. Catat ya, nama saya jelas, tempat tinggal saya juga jelas, saya asli Jawa Barat. Pada hari ini kami menyampaikan somasi ya kepada Pemprov Jabar dan juga kepada Dinas Kominfo Pemprov Jabar kaitannya dengan pemasangan foto tanpa izin ya di dalam
konten terkait dengan klarifikasi atas statement dari Neni Nurhayati. Perlu kami sampaikan bahwa pemasangan foto itu tanpa izin itu kemudian memicu ya, terjadinya doxing yang dialami oleh klien kami, dan itu sangat kontraproduktif dengan upaya kita membangun ruang mengekspresikan pendapat yang kondusif gitu ya. Yang sangat parah seperti sekarang, brutalnya luar biasa, karena ancamannya itu sudah sampai dengan ancaman penyiksaan dan lain sebagainya, yang bukan hanya pada permasalahan hate speech gitu ya, kemudian caci maki itu saya udah biasa banget gitu, tapi udah sampai dengan ancaman penyiksaan, apalagi misalnya ancaman nyawa, itu yang menurut saya tidak bisa kemudian saya biarkan juga. Padahal kan kalau kita lihat di akun TikTok saya yang menyebutkan tentang bahaya buzzer untuk demokrasi, itu sama sekali saya tidak menyebutkan spesifik. Saya memang kan sering mengkritik ya pejabat publik lainnya, selain juga misalnya Kang Deddy Mulyadi ini, saya banyak mengkritik. Saya tidak menyebutkan spesifik seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan kepada salah satu kepala daerah, karena yang saya sebutkan adalah siapapun kepala daerah. Jadi tidak ada mention Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, atau kemudian nama Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu gitu. Ini tapi kan memang apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Ya, beberapa dalam konten saya mengkritik beliau dengan kebijakan, karena kebijakannya. Jadi saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Deddy Mulyadi. Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah. Oke, itu dia teman-teman. Jadi video Neni Nurhayati yang cukup viral diperbincangkan oleh jagat media itu, yang diinterpretasi ditujukan kepada Kang Deddy, bahkan KDM langsung merespon loh. KDM memberi himbauan jangan sebarkan berita hoax loh. Dan KDM menantang ya, KDM menantang silakan cek ke Kominfo. Itu respon dari KDM terhadap video tersebut. Ya, ketika Neni mengatakan bahwa dia memang sering mengkritik beberapa pejabat. Kalau dalam konteks video tadi, ya yang video-video yang salah satu video yang ramai itu, pertanyaan saya adalah begini. Ada tidak salah satu pejabat selain Kang Deddy Mulyadi, atau ada tidak pejabat selain Kang Deddy, entah gubernur, entah pemimpin daerah sekelas wali kota atau bupati, yang mengatakan di media sosial bahwa dia melakukan pemangkasan anggaran dengan media? Itu kan KDM dari sekian puluh miliar, dari 50 miliar cuma 1 atau 2 miliar lah. Itu teknisnya silakan cek di videonya Kang Deddy. Pertanyaan saya itu, yang kemudian ini diduga kuat diinterpretasi oleh netizen bahwa ungkapan Neni Nurhayati di bagian ini ditujukan kepada Kang Deddy. Karena yang viral ya ada Kang Deddy. Selain Kang Deddy saya tidak menemukan. Kalau memang ini menemukan ada pejabat yang lain yang kemudian melakukan hal yang sama seperti KDM, yaitu melaporkan kepada masyarakat bahwa dia melakukan pemangkasan anggaran kerjasama dengan buzzer, ya tunjukkan siapa. Neni Nurhayati ini orang Jabar bukan, Ul? Ya, Jabar. Sepertinya orang Jabar. Sepertinya orang Jabar ya. Sepertinya itu diduga kuat orang Jabar lah. Kalau seumpama Neni Nurhayati orang Jabar, dan kalau Neni Nurhayati mengatakan hal demikian di dalam video yang tadi saya cuplikan itu mengatakan hal demikian itu, dan Neni Nurhayati orang Jabar ya tentang pemangkasan anggaran, di mana gubernur Jabarnya juga mengatakan memang ada seperti itu, yaitu pemangkasan anggaran tentang kerjasama dengan media. Pertanyaan saya adalah, ada tidak pejabat lain dalam konteks video tadi ya? Ini kan yang dibahas konteks video tadi gitu. Dan soal soal teror yang dialami oleh Neni Nurhayati, teror kemudian doxing dan semacamnya, itu satu-satu saya tidak dapat membenarkan itu ya, siapapun itu tidak dapat dibenarkan. Di konteks ini kita belain Neni Nurhayati memang, jadi aktivitas teror segala macam itu memang tidak dapat dibenarkan. Tetapi untuk soal video tadi, kalau Neni Nurhayati tidak secara tegas mengatakan yes, itu ditujukan kepada Kang Deddy, bisakah, pertanyaannya adalah, apakah Neni Nurhayati bisa menunjukkan ada pejabat lain dalam konteks video tadi? Ini saya seret ke dalam konteks video tadi ya, video Neni Nurhayati viral itu.
soal katanya mengerahkan buzzer, kemudian apa, tidak bermanfaat, kalau lebih begitulah ya, kalau tidak salah ya. Pun kalau salah silahkan dicek lagi lah ya. Saya secara keseluruhan saja tentang pemangkasan anggaran tersebut, ya mungkin gimana, nggak baik atau apa itu ya, silahkan Neni Nurhayati. Di sini saya tidak apa, saya bukan orang yang suka menjustifikasi gitu. Saya bukan tipe orang, oh ini begini, enggak. Saya lebih suka untuk menguji argumentasi ya. Seperti Neni Nurhayati itu kan mengutip John F. Kennedy, yang sebetulnya kalau kita bicara konteks demokrasi di mana kedaulatan dipegang sepenuhnya oleh masyarakat atau civil society, itu sudah dibicarakan di era Plato. Soal masyarakat memang ini harus berbicara sebagai pemegang kedaulatan, yang diantaranya adalah prinsipnya masyarakat harus cerdas, dan itu juga masuk dalam yang diamanahkan oleh founding father kita, itu mencerdaskan kehidupan bangsa, diantaranya selain juga mensejahterakan masyarakat miskin ya. Makanya kita harus membangun, bukan cuma bisa protes sana sini, tapi ayo kita ini menjadi bangsa yang kuat. Ketika ada pejabat yang memang dicitrakan di media, atau dia mencitrakan dirinya sendiri, membangun personal branding sebagai orang yang layak untuk dicontoh dalam tanda petik fenomena-fenomena yang dilakukan di media sosial, kenapa kita harus nyinyir gitu? Ini saya sampaikan secara umum, bukan untuk Neni Nurhayati ya. Saya sampaikan secara umum, jangan suka nyinyir teman-teman ya. Jadi saya yakin orang yang suka nyinyir itu hidupnya nggak ngapa-ngapain ya. Karena gini, kehidupan itu kan kita butuh makan. Dalam kehidupan itu kita butuh operasional hidup kita. Kalau kita mengatakan, oh kita bela rakyat, bela ini, sementara kita tidak punya penghasilan, yang dari mana? Pemasukannya dari mana? Ya wajar aja kemarin itu ketika ada aktivis yang kena itu korupsi berapa juta itu gara-gara demo itu, tahu nggak? Inisial I itu. Iya itu, iya kan? Ya saya tidak mengatakan ini secara umum lah. Artinya gini, ketika kita memang menjadi aktivis, kita menyuarakan aspirasi rakyat, ya kita punya bisnis dulu. Saya juga punya bisnis selain saya konten gitu. Karena saya tahu untuk bisa mendidik bangsa untuk menjadi lebih baik lagi, tidak bisa hanya keluar-keluar. Sekalipun saya tidak mengatakan ini kepada Neni ya. Jadi saya disclaimer di bagian ini akhir nih tentang bagaimana soal nyinyir ini, saya tidak sampaikan kepada Neni, tapi ini saya sampaikan secara umum. Gitu. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ya kita banyak sekali melihat orang itu hanya bisa mengkritik kepada pemerintah, itu bagus lah, bagian dari dialektika demokrasi, tapi nggak cukup. Di sisi lain kita mengkritik, di sisi lain kita grow up. Ayo kita ini menjadi bangsa yang berdikari, yang tidak hanya bisa bergantung pada semua kebijakan pemerintah. Itu. Oke, pemerintah mungkin secara umum ya, ada saja mungkin kebijakan-kebijakan yang busuk atau ada hal yang busuk gitu. Tapi kalau kita hanya bisa protes, kita ini butuh makan Pak, ada keluarga kita, ada orang-orang sekeliling kita, ada janda-janda tua di sekeliling kita, anak yatim yang juga harus kita perhatikan gitu. Tapi kalau kita cuma protes aja, emang berpengaruh apa? Sehebat apa sih kita gitu? Apa kamu merasa diri kamu filsuf gitu? Lalu ini, semua dunia harus mengikuti ucapan kamu merasa benar gitu. Sekali lagi ini saya sampaikan bukan kepada Neni, tapi secara umum ya, gitu ya. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal-hal dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Sekali lagi saya sampaikan, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.